Pria ini cuma mau ambil ikan di danau beku, tapi yang dia temukan bukan ikan. Sebuah tangan manusia muncul. Tahu tugasnya, mereka segera bergerak masuk ke ruang dalam pegadaian. Rupanya hal ini sudah direncanakan. Mereka telah menyiapkan segalanya. Mereka juga tahu kondisi pegadaian itu. Beberapa orang di antaranya turun menggunakan tali ke lantai bawah. Beberapa orang yang mereka temui tak sempat berteriak ketika timah panas menembus tubuhnya. Kedatangan para perampok yang tiba-tiba benar-benar membuat terkejut semua orang. Apalagi salah satu perampok itu tidak segan-segan menembak orang yang melawan. Pria ini lalu mencari pimpinan pegadaian itu dan memaksa untuk membuka brankas. Pimpinan itu berusaha bertahan untuk tidak mengatakannya. Namun perampok itu mengancam dan menembak pimpinan itu, sehingga akhirnya ia tidak kuat dan membuka brankas pegadaian itu. Di dalam brankas itu terdapat jumlah uang yang fantastis. Perampok melakukan sesuatu yang bikin merinding. Mereka membawa uang itu ke sebuah tempat. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Rhodes. Ternyata dia adalah bos dari para perampok itu. Ia mengatakan seperti biasa, uang-uang ini akan kita kirim dengan menggunakan pesawat menuju ke sebuah tempat bernama Res. Sesampai di sana, uang hasil rampokan akan dibagikan. Pesawat capung yang membawa uang itu mengudara di tengah hujan badai, dan tiba-tiba kilat menyambar baling-baling pesawat yang membuatnya terbakar. Pesawat pun oleng dan jatuh. 5 bulan kemudian, udara dingin mencucuk tulang. Saat itu musim salju. Orang yang tidak punya kepentingan lebih senang di rumah. Dan di sebuah danau di balik es yang menyelimutinya tampak sebuah koper mengambang. Hanya yang sesama perampok. Ia bernama Pen. Ia mengatakan bahwa indikator lokasi koper itu menyala. Lokasi ada di tengah danau. Kita tinggal ke sana dan mengambil koper-koper itu. Drake meminta agar Pen membantu untuk menemukan koper-koper itu karena dia tahu Pen adalah orang asli daerah itu. Akhirnya berangkatlah mereka ke danau itu. Pen mendeteksi bahwa es akan mencair dalam waktu 10 jam. Sementara itu Annie yang sedang berpatroli menemukan seorang pria tua yang mobilnya terperosok ke dalam es. Ia berusaha membantu dengan menarik mobil itu. Namun tak lama kemudian datanglah Harlan yang kebetulan lewat di situ. Melihat Harlan dengan bawaan yang banyak, Annie sebagai polisi berhak tahu apa yang dilakukan Harlan di danau. Harlan berusaha menjelaskan kepada Annie bahwa ia hendak berburu dan memancing. Annie tambah curiga karena danau sedang ditutup dan tidak boleh ada aktivitas memancing karena beberapa jam lagi diperkirakan es akan segera mencair. Ia lalu memeriksa barang-barang milik Harlan dan ia terkejut. Di antara alat-alat itu ada sebuah koper yang berisi uang puluhan juta. Ia segera menelpon sheriff yang agar segera ke lokasi. Ada pemburu liar membawa uang puluhan juta. Annie segera memborgol Harlan dan hendak membawanya ke kantor polisi, termasuk uang dalam koper itu. Dan di kejauhan tampak sebuah mobil menghampiri mereka. Mereka turun dan menanyakan sebuah koper. Annie mengatakan tidak ada koper di sini. Tanpa basa-basi, perampok yang bernama Drake ini menodongkan pistolnya ke arah Annie dan kembali menegaskan pertanyaannya. Annie tegang dan takut, bagaimanapun juga dia seorang perempuan. Sementara teman Drake memeriksa mobil Annie dan menemukan koper itu. Drake yang kejam itu menempelkan pistol itu di telinga Annie. Namun tiba-tiba Harlan menabrakkan tubuhnya ke arah Drake. Annie selamat dari pistol Drake. Ketika Drake hendak menembakkan pistol ke arah Harlan, pria tua yang mobilnya terperosok itu menembakkan shotgunnya ngejar Annie. Tiba-tiba mobil amblas ke dalam danau karena es ternyata cair lebih cepat. Alice yang berada di dalam mobil panik sementara mobil makin masuk ke dalam. Pen langsung berinisiatif menolongnya dengan sabuknya dan kawan-kawan berhasil mengeluarkan Alice dari dalam mobil yang hampir tenggelam itu. Tak lama kemudian bantuan datang. Ia ternyata tidak hanya membawa mobil, ia juga membawa kendaraan khusus di salju. Dengan demikian ia bisa menyusul Harlan dan Annie lebih cepat. Sementara Annie tentang koper itu, Harlan menjelaskan bahwa ia hanya menemukan koper dan ada pesawat yang tenggelam di dasar danau. Tiba-tiba mesin mobil Annie berhenti dan terpaksa untuk mempercepat mereka berjalan kaki menuju tepian danau. Mereka harus berjalan cepat agar tidak tersusul oleh para perampok itu. Dari kejauhan Annie
mendengar suara kendaraan, Harlan mengusulkan agar bergerak ke tepian samping danau. Di sanalah ia menyimpan perbekalan. Di sana aman. Tak ada waktu lagi bagi Ani untuk berpikir. Ia menuruti kata Harlan. Setiap saat mereka bisa tenggelam ke dalam danau, sementara di belakang mengejar kawanan perampok itu. Ani dan Harlan berhasil sampai ke tepian. Tidak ada yang bisa dilakukan Harlan kecuali menyiapkan panah dan memasang jebakan-jebakan alat berburunya. Perampok itu semakin dekat dan ia pun langsung menembak Ani dan Harlan. Tidak mau mati konyol, mereka segera menghindari tembakan itu. Kendaraan itu melaju kencang ke arah pantai dan ia mendarat tepat di jebakan yang perampok itu lalu mengambil senjatanya yang tadi terlepas. Harlan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun segera menarik busurnya. Panah itu menancap di kaki perampok itu. Dan pergumulan seru itu pun terjadi. Harlan yang terbiasa di alam liar mempunyai tubuh yang kuat. Hingga meskipun dihajar berkali-kali, ia tetap bertahan. Pertempuran itu pun berakhir ketika Ani lalu mengajak Harlan masuk ke hutan. Mereka menyeberangi sungai, menaiki bukit. Ani yang mengenal hutan itu sejak kecil menjadi penunjuk jalan yang baik. Sementara itu Drake dan teman-temannya telah sampai ke tempat di mana teman mereka mati dengan amat mengenaskan. Sirena sedih banget melihat temannya yang mati dengan cara itu. Ia berniat membunuh Ani dan Harlan. Pen sebagai penunjuk jalan itu pun mengejar Harlan dan Ani ke hutan. Mereka berhasil menyusul Ani. Mereka melepaskan beberapa tembakan, namun tidak mengenai sasaran. Ani dan Harlan benar-benar cepat menghilang. Sampailah mereka ke sebuah tempat yang dikenal dengan area perburuan beruang. Namun Sirena yang kehilangan temannya tidak percaya itu. Ia lalu melangkah berniat mengejar Harlan dan Ani. Nah, pengejaran itu dihentikan. Mereka kembali ke markas. Sementara Ani dan Harlan telah jauh. Mereka sekarang berada di dalam sebuah gua. Kawanan perampok itu tidak mungkin menemukan mereka. Di dalam gua itu Harlan mengalami kedinginan yang luar biasa. Ani menyelimutinya dengan selimut yang ia bawa. Istrinya mati karena overdosis. Bukan karena kecanduan, tapi karena obat yang dipakai untuk mengobatinya terlalu banyak. Disusul kemudian anaknya pun meninggal. Ia menjadi pemburu liar di hutan ini karena dengan begitu ia merasa dekat dengan istrinya. Sirena marah sekali dan berniat membunuh Harlan dan Ani. Tak lama kemudian datang Rhodes, sang bos perampok. Ia mengatakan, ini bukan hanya sebuah tempat, tapi sebuah keluarga. Di dalam keluarga kita menjadi kuat, tapi tidak kalau ada yang mengkhianati di sini. Elis, iya, aku angkat dari pemukiman kumuh. Aku hidupi, ternyata ia telah mencuri uang kita bersama sahabatnya. Elis panik dan ketakutan ketika Rhodes mendekatinya. Rhodes berusaha menenangkan. Ketika rasa tenang mulai menghinggapi Elis, tiba-tiba Rhodes menusukkan pisaunya berkali-kali ke perut Elis dan mengatakan Elis adalah sampah, dia tak perlu hidup, dan mereka pun melanjutkan pencarian mereka. Keesokan harinya Harlan dan Ani meninggalkan gua. Namun ketika sampai di depan gua, mereka bertemu dengan Os, orang yang dituakan dalam suku ini akan Os. Os menganggap Harlan lah penyebab kematian istrinya. Harlan marah, berusaha menjelaskan. Akhirnya dengan dibantu Ani, Harlan bisa diterima oleh Os. Ani mengatakan Harlan adalah tahanannya dan dalam tanggung jawabnya. Mereka lalu meneruskan perjalanannya ke permukiman Indian. Ani dan Harlan sementara di sana sambil menunggu ajudan Ani yang akan segera datang. Sementara itu Rhodes telah sampai di tepian danau. Pen dan Drake tampak asik ngobrol. Drake hendak menyalakan rokok, namun korek api itu segera disambar oleh Pen dan mengatakan, jangan menyalakan api kalau kau tidak ingin membakar seluruh danau. Danau ini penuh dengan gas metana. Tak lama kemudian Sheriff John datang. Dia mengajak Ani dan Harlan untuk pergi dari tempat itu. Sambil mengajak pergi, ia menanyakan lokasi jatuhnya pesawat yang berisi uang. Ani heran karena ia merasa tidak pernah mengatakan ada pesawat jatuh. Sheriff John yang merasa telah kelepasan bicara akhirnya mengatakan bahwa ia mendapatkan 5% dari uang yang ada di pesawat itu. Namun Ani tetap tidak mau dibujuk. Sheriff John kehabisan kesabaran. Ia lalu memaksa Ani dan Harlan untuk segera ikut dan mengantarkannya ke tempat pesawat jatuh itu. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan Harlan berusaha membujuk Sheriff John. Ia mengatakan di dalam tasnya ada GPS yang menunjukkan tempat di mana beradanya pesawat jatuh. Awalnya Sheriff tidak percaya begitu saja, namun Harlan berhasil meyakinkannya dengan mengatakan alat GPS itu ada di dalam tas. Sheriff John yang sudah dibutakan matanya oleh uang segera mencari di dalam tas, sementara matanya tetap konsentrasi memandang ke depan. Dan tiba-tiba bukan alat GPS yang didapat, tapi alat jebakannya langsung menjepit tangannya sampai berdarah.
Sheriff berteriak kesakitan. Mobil jadi oleng dan akhirnya tergelincir dan terbalik. Sementara Rhodes dan kelompoknya mencari dari tepi danau dan Rhodes melihat dari kejauhan mobil sheriff itu. Ia tersenyum, sebentar lagi uangnya akan kembali ke tangan kita. Namun tiba-tiba senyumnya lenyap begitu melihat mobil sheriff terbalik. Ia segera bergegas menuju ke tengah danau. Harlan tertatih-tatih keluar dari mobil sheriff yang terguling itu. Ia lalu menolong Annie keluar dari mobil. Sementara tak itu ia melihat Harlan langsung menembaknya, namun karena terluka tembakan itu tidak mengenai sasaran. Dan ketika ia hendak mendekati Harlan, tiba-tiba kepala Sheriff John tertembus peluru. Ternyata yang punya kerjaan adalah Sirena dan di belakangnya berjalan Rhodes, Drake, dan Penn. Sirena dengan penuh amarah balas dendam, ia terus mencari Harlan dan Annie. Namun yang dihadapinya adalah Harlan si pemburu cerdik. Harlan melepas jaketnya ke arah Sirena. Sirena yang sedang fokus untuk sedetik menjadi terpecah dan kesempatan itu digunakan oleh Harlan dengan mengambil pistol milik Sheriff John dan langsung menembak ke arah Sirena. Tak ampun lagi Sirena mati seketika. Rhodes dan teman-temannya tentu saja marah dan mereka menembak ke arah Harlan dan Annie. Rhodes meminta Harlan untuk sepengetahuan Annie.